apabila seseorang itu marah, kemudian dia mengucapkan a'udzubillah, minimal itu ya, kalimat yang paling minimal ketika kita marah, kita mengucapkan a'udzubillah, sakana ghadabuhu. Maka dia akan tenang dari kemarahannya. Kemarahannya akan reda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Syukur alhamdulillah diiringi rasa senang dan bahagia bisa bersua kembali dengan para pemirsa UAS TV rahimani wa rahimakumullah. Pada episode kali ini kita masih akan menyambung pembahasan tentang bagaimana mengelola emosi di dalam keluarga sehingga dengannya kita bisa membangun sebuah rumah tangga yang kuat, rumah tangga yang harmonis, dan pada akhirnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu karakteristik daripada marah yang merupakan bahagian yang paling menonjol daripada emosi itu sendiri. Atau bisa dikatakan marah itu identik dengan emosi. Yaitu bahwa kemarahan yang sering menjadi sumber malapetaka di dalam berumah tangga ternyata bisa dikelola, ternyata bisa dikontrol, ternyata bisa di-manage. Itu kita bisa melihat di dalam beberapa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum Nabi mengatakan la taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah, maka bagimu surga. Secara sepintas kita memahami hadis ini seolah-olah kita dilarang marah. Padahal sebenarnya kalau kita kaji, kita mempertemukan hadis ini dengan ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang lain, bukan berarti hadis ini bukan berarti kita dilarang marah. Sebab marah itu adalah fitrah setiap manusia. Dia adalah merupakan reaksi dari aksi yang terjadi pada dirinya. Dia adalah merupakan reaksi spontanitas ketika mendapatkan stimulan. Stimulan itu adalah kejadian-kejadian yang dia tidak inginkan. Kejadian-kejadian yang dia tidak inginkan terjadi pada dirinya, itu menjadi stimulan untuk munculnya emosi itu, munculnya kemarahan itu. Maka ini tidak bisa dihindari. Sulit untuk menghindari yang namanya marah itu, sebab dia adalah fitrah. Kalau demikian apa maknanya la taghdab di sini? Nah, kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 133, ketika Allah
menyebutkan di antara sifat-sifat penghuni surga a'udzubillahi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal kadhiminal ghaidh. Di antara sifat penghuni surga itu adalah orang yang dahulu di dunia kadhiminal ghaidh. Al-ghaidh itu marah. Marah yang sudah memuncak. Nah, sifat daripada penghuni surga itu adalah mampu mengendalikan. Bukan memperturutkan marah itu, tapi dia mampu mengendalikan, mampu mengelola, mampu mengontrol kemarahan itu. Jadi tidak dikatakan dia tidak marah, tapi yang dimaksud adalah mampu mengendalikan, mampu mengontrol kemarahan itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kemarahan ini bisa dikelola, bisa dikontrol, bisa dikendalikan, bisa dimanage. Nah, dan kita tidak bisa menghilangkan marah itu. Ya, dia akan terjadi dan akan melalui proses. Nah, di ujung proses itulah di situ kita diberikan petunjuk dan pedoman bagaimana kita mengelola kemarahan ini. Ini diperkuat oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa laisa syadidu bisura'ah, kekuatan itu bukan letaknya pada kekuatan fisik, kekuatan mampu membanting orang lain, tapi innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi yang dimaksud dengan kekuatan itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya, mampu mengendalikan kemarahannya dikala kemarahan itu memuncak. Nah, karena itu pemirsa Ruas TV rahimakumullah jami'an, lebih khusus kepada para keluarga muslim, kita akan belajar bagaimana cara kita mengelola emosi ini. Kita memahami, kemudian mari kita berlatih. Jadi emosi ini adalah satu ilmu. Kemarahan ini adalah satu ilmu yang harus kita kenali, harus kita pahami. Nah, kemudian juga kita memahami cara mengendalikannya. Sebab Nabi sudah menyebutkan tadi bahwa orang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan, mampu menguasai dirinya. Nah, bagaimana caranya? Nah, para ummahat, para al-aba, para ibu, para ayah, para suami, para istri, mari kita belajar bersama mengenali emosi ini, mengenali kemarahan ini. Jadi pertama, emosi itu memiliki level. Ya, dia memiliki level. Jadi ada ya level yang terburuk itu disebut dengan low level, level yang paling rendah. Nah, di sini kita lihat terbagi 3. Jadi ada level yang paling rendah. Emosi itu adalah apatis, sedih, takut. Kemudian di sini middle yang level pertengahan, rupanya di sini ada rakus, marah, sombong. Nah, disinilah posisi daripada kemarahan itu, dia berada pada middle level. Ya, tadi kita sebutkan di bawah itu yang orang yang apatis, sudah patah semangat, orang yang terus dalam kesedihan, ketakutan, itu sudah emosi tingkat rendah. Nah, ini yang emosi menengah ini adalah rakus, marah, dan sombong. Nah, ini level emosi yang tertinggi. Level emosi yang tertinggi disebut dengan zona ikhlas. Jadi semua di sini level emosi menengah dan rendah ini membawa energi negatif.
Dan ini yang disebut dengan emosi negatif. Ya, ini yang berada pada level pertengahan dan level rendah. Sombong, marah, rakus, takut, sedih, apatis. Nah, sedangkan level tertinggi yang membawa pada energi positif, membawa kekuatan positif pada diri seseorang itu adalah adanya semangat. Semangat beribadah, semangat bekerja mencari nafkah, semangat menuntut ilmu. Itu dia berada pada high level. Kemudian menerima kesalahan, menerima teguran, menerima kondisi, kemudian suka berdamai, ya, bukan justru suka bermusuhan, tapi suka berdamai. Ini semua berada pada zona zona positif. Nah, berada pada level tertinggi. Nah, yang paling tertinggi adalah pencerahan. Orang yang di sini betul-betul pencerahan ini cerah jiwanya, cerah akalnya, cerah perilaku dan tindakannya. Ya, sehingga dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dia bisa memilih mana yang terbaik. Dia bisa memilih mana yang positif. Itu dia, inilah ya menurut psikolog, inilah level tingkatan emosi yang tertinggi. Nah, karena itu apa implikasi kita mengenal level-level emosi ini? Para ibu-ibu dan para ayah, para suami dan para istri, ya, pemirsa Ruas TV, kita harus berjuang. Kita harus berjuang untuk selalu kita menaikkan level emosi kita. Bukan justru kita meluncur turun ke bawah. Tapi kita harus selalu berjuang. Ya, sebab high level emosional itu akan selalu melahirkan sesuatu yang positif. Melahirkan kebahagiaan, melahirkan kedamaian, melahirkan ketenangan. Tapi kalau kita berada di level ini akan melahirkan kerusakan. Kita sudah menjelaskan yang lalu, orang yang memiliki emosi negatif bukan hanya merusak orang lain, tapi juga merusak dirinya sendiri. Termasuk itu berakibat buruk pada fisiknya. Nah, ini yang pertama, bagaimana cara kita mengelola emosi sehingga emosi ini tidak liar, emosi ini tidak menjadi malapetaka di dalam keluarga kita. Baik interaksi antara suami dengan istri maupun interaksi antara orang tua dengan anak. Nah, yang kedua, kita kelola emosi ini dengan mengenali tahapan-tahapannya. Yang saya maksud ini, kalau emosi di sini lebih spesifik adalah marah, ya, kemarahan. Kita kenali tahapannya, kemudian di area mana kita bisa meregulasi itu emosi. Nah, jadi ada 4. Sekaligus ini menjelaskan kepada kita tentang proses terjadinya emosi. Nah, jadi ini kita bisa katakan tahap stimulus ini input, kemudian ini outputnya. Ini proses. Jadi emosi itu dimulai dengan input. Ya, dimulai dengan apa sebab ini, namanya stimulus. Ya, stimulus itu adalah kejadian-kejadian yang kita alami. Kejadian yang kita sukai ya pasti akan melahirkan nanti emosi yang positif. Tapi kejadian-kejadian yang negatif itu kita tinggal memilih. Ini nanti ada tahap memilih di sini. Ya, coba kita lihat dulu prosesnya, tahapan-tahapan. Jadi ada 4 tahapan. Ini yang saya beri penjelasan ke bawah. Di sini kita bisa memilih. Nah, tahap stimulus.
Nah, tahap stimulus ini penyebab terjadinya katakanlah kemarahan. Kita persempit, emosi yang dimaksud di sini adalah kemarahan. Sebab ini yang kita coba pahami dan kita belajar untuk menjadi orang yang cerdas di dalam mengelola kemarahan. Nah, tahap stimulus misalnya capek, seorang suami pulang dari tempat bekerja, capek, kemudian ada masalah di rumah. Ya, ada masalah misalnya perkelahian anak-anak. Berkelahi, misalnya ada 2 orang anak kita yang berkelahi, bertengkar. Nah, maka stimulus ini dia akan berjalan. Itu akan berjalan masuk ke dalam otak kita. Nah, kita sudah pernah menjelaskan dulu bahwa kerja emosi itu adalah kerja otak. Nah, di situ ada 3 otak kan. Ada otak reptil, ada otak mamalia, dan ada otak berpikir. Nah, kalau stimulusnya itu adalah serangan, maka biasanya yang pertama kali berfungsi itu adalah otak reptil. Ya, jadi dia yang mengarahkan diri kita untuk bertindak. Nah, sedangkan kalau stimulus itu adalah bukan serangan, dia adalah sesuatu yang negatif. Nah, maka di sini dia masuk ke diolah oleh otak. Apakah kita mau bawa stimulusnya itu ke otak berpikir atau kita mau bawa ke otak mamalia, otak hewan? Nah, di sini disebut dengan tahap interpretasi. Bagaimana kita menafsirkan kejadian. Tadi contoh yang kita angkat, ada anak kita yang berkelahi, ada yang bertengkar. Biasanya kalau kita menggunakan otak mamalia, ya kita langsung aja kurang ajar. Ya, ini memang kerjanya selalu bertengkar. Dia tidak tahu bapak ini baru pulang capek dari kerja. Ya, tapi ada juga yang ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi kita. Ya, dia sangat dipengaruhi oleh kondisi kita. Justru kita menerima itu. Oh, memang salah satu di antara fenomena bersaudara bertengkar itu sudah hal yang lumrah di dalam keluarga. Jangankan anak-anak, orang tua juga kadang bertengkar. Tidak ada satu keluarga yang tidak pernah bertengkar. Ya, itu adalah hal yang lumrah. Ya, jadi tergantung bagaimana kita menginterpretasi itu. Ya. Nah, banyak, jadi stimulusnya itu masih bisa disaring di sini sebenarnya. Nah, kemudian apa yang kita pilih di sini, tahap interpretasi positif. Ya, ini yang dianjurkan. Ya, kita terima stimulus itu, kita terima itu. Ya, terima itu yang sudah terjadi memang. Terjadi pertengkaran misalnya, anak kita terima. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Ya, kita melihat dari sudut pandang positif. Nah, biasa itu. Ya. Nah, apalagi kalau kita capek, lebih bagus kita istirahat dulu. Ya, sebab dalam kondisi capek itu bisa menjadi stimulus yang besar emosi kita ini memuncak. Nah, jadi di sini wilayahnya kita bisa meregulasi. Ada wilayah pertama. Kemudian dia masuk ke gejala. Ya, gejala emosi itu kalau ternyata dia menginterpretasi negatif, gejalanya lebih nampak. Mulai jantung berdetak, wajah merah, ada yang kadang-kadang gemetar, ya. Kita bisa lihat dari bibirnya, dari matanya, itu tahap gejala. Itu tidak bisa bukan wilayahnya kita mengontrol di situ. Pada tahap berikutnya itu tahap perilaku. Ya. Di sini tahap
tahap perilaku. Ini wilayah yang bisa kita kontrol di sini, ya. Nah, kita putuskan apakah kita mau kontrol perilaku kita ini, perkataan. Ini kan perilaku ini akan melahirkan dua ya, ya, melahirkan nanti dua, eh, ya, eh, perilaku ini akan melahirkan dua kemungkinan, perkataan atau perbuatan, atau kedua-duanya, perkataan diikuti dengan perbuatan. Nah, di sini pilihan, di sini kita bisa memilih, ya. Artinya apa, kita ini mau memilih perkataan yang negatif atau positif. Kalau negatif, ya kita langsung marah pada anak-anak itu. Kalau kita juga memilih perbuatan yang negatif, kita bisa tampar satu-satu. Ini bikin ribut saja ini. Ya, anak misalnya kita tunjuk, memang kau selalu menjadi sumber penyebab pertengkaran di sini. Nah, itu kita pada tahap itu kita memilih yang negatif. Ya, kita memilih yang negatif. Ya. Bukankah kenyataan kita lihat ada yang memilih yang positif? Nah, jadi di sini ini wilayahnya ya. Kalau kita mengatakan ini areanya kita meregulasi emosi, memungkinkan kita meregulasi emosi di sini. Tahap bagaimana kita menginterpretasi input yang masuk itu, stimulus yang masuk itu. Kemudian setelah dia melewati gejala emosi di sini, kita memutuskan jangan terlarut dengan emosi. Kita mengambil yang negatif. Ini kan ini pilihan. Ya, kita mau mengambil tadi perilaku negatif, bertengkar, ya. Kalau ada yang memancing kita, suami kita misalnya yang marah pada kita, nah kita bisa masih bisa memilih apa kita mau melayani atau kita justru mengalah, itu kan. Nah, jadi saya ulangi kembali, ini dua wilayah, dan Al-Quran, hadis telah memberikan isyarat, bahkan pedoman bagi kita, bahwa ternyata kemarahan itu bisa dikelola, ternyata kemarahan itu bisa ditahan. Ya, pertanyaannya apakah kita mau menahan atau kita mau melarut dengan emosi itu. Ya, itu aja. Nah, kemudian kita coba lihat apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Disinilah agama menuntun kita. Agama menuntun kita bagaimana. Saya mohon maaf, minum dulu. Apa yang harus kita lakukan agar perilaku yang kita pilih itu adalah perilaku yang positif. Jadi tadi ini ya, saya kembalikan dulu. Nah, pada wilayah ini, pada wilayah kita ini harus memutuskan bagaimana bentuk perilaku yang kita ambil. Disinilah kalau kita mau memilih positif, maka ini yang kita lakukan. Yang pertama adalah membaca isti'adzah. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, dalam surat Al-A'raf ayat 200, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk, wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazgun fasta'idz billah. Apabila setan datang menggoda kamu, mengganggu kamu, maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu samiun alim. Karena sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan itu juga disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari. Satu hari ada dua orang lelaki yang saling mengata-ngatai,
saling mengeluarkan kata-kata yang kotor. Ada yang merah mukanya, tegang urat lehernya, lalu kemudian Nabi SAW mengatakan kepada orang itu, inni la'a'lamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid. Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang apabila kamu mengucapkannya, maka apa yang terjadi pada dirimu dia akan hilang. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba anhu ma yajidu. Ya, kalau kamu mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu petunjuk agama, petunjuk din ini agar kita memilih yang positif. Ya, agar perilaku yang lahir, pelampiasan daripada gejala emosi itu kita pilih yang positif. Kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah dari setan yang dirajam. Nabi SAW menegaskan dalam hadis lain, idza ghadibar rajulu faqala a'udzubillah sakana ghadabuhu. Apabila seseorang itu marah, kemudian dia mengucapkan a'udzubillah, minimal itu ya, kalimat yang paling minimal ketika kita marah, kita mengucapkan a'udzubillah sakana ghadabuhu. Maka dia akan tenang dari kemarahannya. Kemarahannya akan redah. Ya, mana ini kita mau percaya? Apakah kita mau percaya Rasulullah? Ya, atau kita mau percaya penjual obat misalnya? Ya. Nah, ini kalimat yang terpercaya sesudah Al-Quran itu adalah ucapan Nabi, ucapan Rasulullah SAW. Nah, jadi itu termasuk ya ini berlaku kepada orang yang kena marah. Ya, sebab orang yang kena marah ini akan juga dipancing. Ibarat orang yang kena marah ini melempar api. Ya, melempar api. Nah, orang yang dilempar api ini juga ada pilihan baginya. Apakah dia mau memperbesar api itu, atau sebaliknya dia mau padamkan api itu. Nah, tentu bagi kita ini, kalau kita tidak ingin kemarahan itu menjadi sumber malapetaka dalam berumah tangga, ya kita harus padamkan dengan air. Bagaimana caranya? Kita membaca juga isti'adzah. Kemudian yang kedua adalah diam. Nah, disinilah kita lihat Nabi SAW, kalau marah beliau itu hanya gejalanya yang kita lihat. Merah mukanya, sedikit matanya agak melotot, tapi beliau mampu menahan ini lidahnya. Dia tidak berkata-kata. Ya, tapi coba kita lihat, ada orang yang malah justru memilih yang negatif. Kurang ajar, anjing, ya semua binatang-binatang itu keluar dari mulutnya. Ucapan-ucapan binatang keluar dari mulutnya. Ya, bahkan ada yang sampai kalau keluarga selalu aja itu dijadikan ancaman. Saya cerai kamu. Saya ini nikah sebenarnya bukan karena maunya saya. Wah, ini lebih menambah. Ini karena kemauan orang tua. Ya, ini karena paksaan ini. Nah, itu kadang-kadang Nabi diam. Ya, Nabi diam itu. Ya. Nah, termasuk orang yang kena marah, diam. Begitu juga, diam. Nah, kemudian ada kita boleh iringi dengan bernafas. Nah, ini latihan yang diajarkan oleh para psikolog. Sebab kemarahan ini kan merupakan gejala psikologi. Nah, diam dan bernafas dalam. Gimana caranya? Ini akan membantu merenggangkan ketegangan otot-otot kita. Gimana itu? Ya, kita tarik nafas dalam-dalam. Kemudian kita tahan. Kita tarik nafas dengan hidung. Kemudian kita tahan 5-8 detik di perut.
lalu kemudian kita keluarkan nafas tadi dengan mulut. Jadi kita tarik dengan hidung, ditahan di perut 5 sampai 8 detik, kemudian baru buka mulut. Ini latihan pernapasan yang bisa dipakai, Masya Allah. Bisa dipakai dalam eh, beberapa momen menghafal, ya, bagaimana mengaktifkan, mengefektifkan otak kita ini juga dengan latihan seperti ini. Nah, juga ketika kita marah, kita diam dan kita tambahkan dengan bernafas dalam. Ya. Nabi SAW menyebutkan itu. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Siapa di antara kalian yang marah, diam. Artinya kendalikan lidahnya. Ya, kendalikan lidahnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah merubah posisi. Ya, merubah posisi yang dimaksud pada saat kita marah, posisi kita berdiri itu sebaiknya kita duduk. Ya, kalau kita duduk dalam keadaan marah, ya boleh kita baring. Ya, ketika kita sudah mampu menguasai diri kita seperti itu, maka siapa lagi yang mau marah sambil baring? Ya, bisa saja, tapi tidak akan sama kondisinya apabila dia dalam keadaan berdiri. Nah, Nabi SAW menegaskan ini dalam hadis Sahih riwayat Abu Daud. Beliau bersabda, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im, apabila salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan berdiri, falyajlis, maka hendaklah dia duduk. Fa in dhahaba anhul ghadab, dan jika kemarahannya itu juga belum hilang, ya, wa illa falyattaji, maka hendaklah ia tidur. Jadi ini gerakan-gerakan, ini hal-hal yang kita lakukan yang bisa membantu kita agar perilaku yang merupakan output daripada kemarahan itu terarahkan kita kepada yang positif. Yang positif yang dimaksud itu adalah tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Saya akan percepat ke sini. Yang keempat adalah berwudu. Ya, mengambil air wudu. Ini juga disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan. Nabi SAW bersabda, innal ghadaba minasyaiton, sesungguhnya kemarahan itu dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar, syaitan itu diciptakan dari api. Wa innama tutfa'an naru bilma, sesungguhnya api itu dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahdukum falyatawadda, maka apabila salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah dia berwudu. Ini juga membantu kita untuk meredakan, ya, sehingga perilaku yang kita ambil itu adalah perilaku yang positif. Kemudian yang kelima adalah kita istighfar, berbanyak istighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, sebab istighfar itu adalah solusi berbagai masalah sebagaimana disebutkan di dalam surah Nuh. Kemudian kita melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Di antaranya adalah sholat sunat. Ya, sholat sunat, kita marah tapi pelampiasannya itu dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kegiatan-kegiatan yang produktif. Saya kira sementara saya cukupkan dulu untuk melayani beberapa pertanyaan dari para pemirsa kita. Saya harus menjelaskan satu sesi lagi tentang masalah ini, sebab nanti ada terpenting juga tips meredakan kemarahan. Ini terutama kepada orang yang menjadi sasaran marah. Ya, sebab kalau seorang itu marah, lalu kemudian yang dimarahi itu pandai meredam, maka dia tidak akan meledak. Ya, jadi ibarat orang lempar api, ya, terjadi kebakaran. Nah, kemudian
kita tambah lagi dengan bensin, maka dia akan bertambah keras. Tapi kalau kebakaran, orang semua beramai-ramai pergi ambil air, kemudian disiram air, insya Allah sekalipun membutuhkan waktu, tapi dia akan redah. Nah, ini di sini fungsinya. Nanti ada 11 tips meredakan kemarahan. Ini penting sekali bagi kita semua, bagi para suami istri, bagi para orang tua, sebab kemarahan yang tidak mampu kita kelola, kemarahan yang tidak mampu kita kendalikan, inilah sumber terjadinya berbagai masalah di dalam keluarga.